Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari tone demo skill di Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Mapsuit Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai setelah kejadian Pak Tuagon mabuk berat dari pesta minuman bersama kontraktor Bruno. Saat ini, Pak Tuagon sudah bersikap seperti biasanya, meskipun saat ini Vel dan Dora-chan masih mengolok-olok atas perbuatan Pak Tuagon. Setelah selesai makan bersama para familiarnya, Mukoda kini bersiap mencari persembahan untuk para dewa. Kemudian, Mukoda pun mulai membuka skill supermarket online-nya dan mulai memilih barang apa saja yang akan dibelinya. Mukoda mulai memeriksa makanan manis, es krim, produk kecantikan, dan minuman beralkohol. Setelah lama memeriksa, akhirnya Mukoda pun telah menyelesaikan pilihan barang yang akan diberikan kepada para dewa. Setelah selesai, kini giliran Mukoda dan para familiarnya untuk menikmati makanan ringan. Mendengar hal itu, para familiar pun sangat senang dibuatnya. Di malam harinya, setelah para familiar tertidur, Mukoda bersiap untuk memberikan persembahan yang tadi dipersiapkannya untuk diberikan kepada para dewa. Seperti biasa, ketika Mukoda akan memanggil para dewa pun segera berebut untuk menjadi yang pertama dalam menerima persembahannya. Yang paling semangat adalah Dewi Ninrir ketika ia akan menerima persembahannya. Sambil menyenandungkan sebuah nyanyian, Dewi Ninrir pun meminta Mukoda untuk segera memberikan persembahannya. Seperti yang Mukoda duga, bahwa Dewi Ninrir ini telah menghabiskan kue persembahannya dalam waktu singkat, sehingga Dewi ini pun cukup berisik ketika waktu mendapat persembahan. Segera, Mukoda pun memberikan Dewi Ninrir persembahan berupa kue manis dan juga dorayaki. Melihat hal itu, Dewi Agni pun berkomentar bahwa Dewi Ninrir akan menjadi orang yang menyedihkan jika ia memakan manisan sebanyak itu. Dari mulai naiknya berat badan dan akan timbul jerawat di sekitar kulitnya. Dewi Ninrir yang merasa tersindir segera berusaha untuk mengelaknya dan menyamakan dirinya dengan Dewi Luka. Dewi Luka yang merasa dibawa-bawa oleh Dewi Ninrir segera berkata bahwa itu tidak akan menjadi masalah karena ia masih muda dibandingkan dengan Dewi Ninrir yang sudah tua. Terlebih, porsi yang dimakan Dewi Luka tak sebanyak porsi yang dimakan oleh Dewi Ninrir setiap harinya. Mendengar hal itu, para dewi yang lain pun mengiyakan perkataan Dewi Luka dan membuat Dewi Ninrir menjadi tersudut. Dewi Ninrir yang mendapat sindiran dari yang lainnya segera mengemas persembahannya dan segera meninggalkan tempat tersebut.
Setelah itu, selanjutnya adalah giliran Dewi Kisar untuk mendapatkan persembahannya. Seperti biasa, Mukoda memberikan produk perawatan kulit kepada Dewi Kisar. Dalam benak Mukoda, Dewi Kisar saat ini telah menjadi seorang wanita yang sangat mendambakan kecantikan daripada apapun. Setelah itu, kini giliran Dewi Agni untuk mendapatkan persembahannya. Seperti biasa, Mukoda memberikan berbagai merek bir yang ada di toko Tanaka. Mendapatkan bir yang sangat disukainya, Dewi Agni pun merasa senang dan segera meninggalkan Mukoda. Setelah itu, kini giliran Dewi Luka untuk mendapatkan persembahannya. Dewi Luka mendapatkan persembahan berupa kue dan juga es krim. Sebenarnya, kesukaan akan makanan manis Dewi Luka ini juga sangat tinggi, setinggi Dewi Nindrir. Namun, Dewi Luka ini lebih memilih untuk menjaga pola makannya dan juga berolahraga agar ia tidak terlalu mendapat efek negatif dari makanan manis. Selanjutnya adalah giliran Dewa Vahak dan Hephaestus untuk mendapatkan persembahannya. Sebelum mendapatkan persembahannya, Dewa Vahak dan Hephaestus pun menyarankan Mukoda agar tak terlibat dengan para dewi ketika mereka sedang mempeributkan sesuatu. Mengingat jika ia terlibat, maka itu akan menjadi sangat merepotkan untuk dirinya. Mendengar hal itu, Mukoda pun setuju dengan Dewa Vahak dan Hephaestus. Setelah mereka mendapatkan persembahan whiskinya, mereka pun segera pergi. Setelah itu, kini giliran Dewa Demiurge untuk mendapatkan persembahannya. Setelah itu, Mukoda pun segera memanggil Dewa Demiurge untuk memberikan persembahannya. Tak berselang lama, suara Dewa Demiurge pun menggema di kepala Mukoda. Setelah itu, Mukoda pun segera memberikan Dewa Demiurge persembahan berupa sake, anggur prem, dan beberapa makanan ringan. Kemudian, Mukoda berkata kepada Dewa Demiurge bahwa ia ingin memasuki dungeon kembali, tepatnya dungeon daging Rosenthal. Mendengar hal itu, Dewa Demiurge pun berkata, ketika kau memasuki dungeon tersebut, maka akan ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Mendengar hal itu, Mukoda mengira bahwa Dewa Demiurge ini telah meningkatkan tingkat kesulitan pada dungeon tersebut. Jika demikian, jika dungeon tersebut ditingkatkan, maka akan sangat berdampak pada kehidupan ekonomi yang ada di sana. Hal ini dikarenakan sebagian besar petualang yang ada di sana sangat bergantung pada hasil daging yang ada di dalam dungeon. Dewa Demiurge berkata bahwa ia hanya menambahkan satu lapisan lantai lagi di dalam dungeon tersebut. Jadi, penambahan lantai ini tak akan berdampak pada kehidupan yang ada di sana. Setelah memberitahukan Mukoda mengenai hal tersebut, Dewa Demiurge pun segera pergi. Keesokan harinya, Mukoda pun masih memikirkan mengenai perkataan Dewa Demiurge. Dalam benak Mukoda, lantai dan monster macam apa yang ditambahkan olehnya. Di satu sisi,
para familiar sudah merasa bosan dikarenakan mereka hanya ada di rumah saja. Sebenarnya, Mukoda juga sudah memutuskan akan pergi ke dalam dungeon daging dalam waktu dekat. Namun, sebelum itu, Mukoda ingin membeli budak karyawan terlebih dahulu untuk membantu para karyawannya. Setelah itu, Mukoda pun segera pergi ke perusahaan Rudoslav untuk membeli para budak. Sesampainya di sana, Mukoda segera disambut oleh Rudoslav sebagai pimpinan perusahaan tersebut. Rudoslav yang sudah lama tak melihat party Mukoda merasa sangat terkejut setelah melihat Pak Tuagon. Meskipun pernah mendengarnya, namun ia baru pertama kali melihat naga kuno yang menjadi familiar milik Mukoda. Setelah itu, Mukoda pun mengutarakan niatnya untuk membeli budak keluarga untuk dijadikan karyawannya. Mendengar hal itu, Rudoslav pun segera memperkenalkan keluarga Viktor yang merupakan budak keluarga dari kerajaan Soles. Keluarga ini terdiri dari 4 orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Melihat keluarga tersebut, Mukoda pun cukup terkejut dikarenakan kondisi mereka yang sedikit kurus dan para anak-anaknya sedikit ketakutan. Setelah menenangkan mereka, Mukoda pun meminta Rudoslav untuk memberitahunya mengenai keluarga Viktor. Rudoslav berkata, keluarga mereka adalah keluarga budak yang dibeli dari kerajaan Soles. Menurut Rudoslav, pada kerajaan Graysler, kerajaan suci Rubanov, dan kerajaan Soles, para budak biasanya diperlakukan dengan sangat buruk. Alasan Rudoslav menjadikan negara Soles sebagai pemasoknya dikarenakan beberapa waktu lalu terjadi masalah serius di gereja utama milik kerajaan suci Rubanov. Hal itu mempengaruhi kestabilan negara dan juga negara bawahannya, yaitu negara Soles. Dikarenakan hal tersebut, maka harga para budak yang ada di sana akan menjadi lebih murah. Dan untuk Mukoda ketahui, keluarga Viktor ini awalnya adalah keluarga seorang pedagang, namun ia telah ditipu oleh seorang kenalan dan berakhir menjadi budak. Dikarenakan keluarga pedagang, maka keluarga ini dapat menulis, membaca, dan juga berhitung. Mendengar hal itu, Mukoda pun langsung berkeringat dingin, mengingat kemungkinan penyebab masalah yang ada di kerajaan suci Rubanov adalah disebabkan oleh party Mukoda. Meskipun awalnya Mukoda merasa bersalah, namun dikarenakan itu perintah Dewa Demiurge, Mukoda pun segera mengabaikan hal tersebut. Setelah itu, Mukoda pun ingin mengkonfirmasi apakah keluarga Viktor juga mempercayai keyakinan yang diajarkan oleh gereja suci Rubanov. Mengingat Viktor yang merupakan warga negara bawahan Rubanov, ada kemungkinan ia masih menganut kepercayaannya mengenai supremasi manusia. Yang kemungkinan hal itu akan sangat bermasalah dengan karyawan milik Mukoda. Viktor menjawab, ketika ia sudah berada di posisi ini, maka keluarganya sudah meninggalkan agama yang diajarkan oleh gereja Rubanov. Jadi, yang menyebabkan keluarga Viktor menjadi budak adalah karena ia ditipu
oleh seorang kenalan yang memiliki posisi seorang uskup. Oleh sebab itu, menurut Victor, kerajaan suci Rubanov adalah kerajaan antisosial yang memiliki kedok sebagai sebuah agama. Jadi, penghancuran gereja pusat Rubanov dan kerusuhan yang terjadi di kerajaan suci Rubanov dan juga kerajaan Soles, menurut Victor, itu adalah perbuatan yang sangat benar. Di satu sisi, ketika keluarga Victor menjadi budak, justru Demi Humanlah yang memberikan pertolongan dan merawat keluarganya dengan sangat baik, sehingga keluarga Victor pun tak memiliki masalah dengan Demi Human. Mendengar hal itu, Mukoda pun dengan mantap membeli keluarga Victor untuk menjadikan karyawannya. Setelah itu, Mukoda juga berkata bahwa ia juga menginginkan seorang budak yang bisa bertarung. Kemudian, Rudoslav pun mengeluarkan 6 orang pria dengan perawakan yang cukup kekar. Keenam pria ini adalah anggota tentara bayaran yang sangat terkenal di beberapa negara kecil yang disebut dengan Dawn Brigade. Dawn Brigade memiliki kekuatan tempur yang sangat baik, meskipun dikatakan bahwa kelompok ini hanya berspesialisasi untuk melawan manusia. Namun, kelompok ini terkadang juga mampu untuk melawan monster, baik ketika misi pengawalan pedagang maupun di dalam dungeon. Oleh sebab itu, kebanyakan negara kecil dan para pedagang di dalamnya menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada kelompok ini. Dan juga dikatakan bahwa anggota eksekutif dari kelompok ini memiliki kekuatan setara dengan petualang peringkat S. Mendengar hal itu, Mukoda pun cukup terkesan. Apalagi pada salah satu dari 6 orang itu ada satu eksekutif dengan perawakan sedikit gemuk dan juga berjanggut. Kemudian Mukoda pun bertanya bagaimana mereka semua malah berakhir menjadi budak. Para budak tersebut menjawab bahwa mereka bisa menjadi seperti ini karena mereka semua telah ditipu. Jadi, awalnya salah satu eksekutif dari Dawn Brigade memutuskan ingin membentuk kelompok sendiri dan terlepas dari kelompok utamanya. Mungkin bisa kita asumsikan seperti anak cabang dari suatu perusahaan. Si eksekutif ini akhirnya telah berhasil untuk membentuk kelompoknya yang terdiri dari 11 orang, meskipun ia belum sempat untuk memberinya nama. Dan juga anggota kelompok ini juga merupakan orang-orang yang sangat terikat dengan kelompok tentara bayaran dan brigade. Kemudian kelompok ini pun menerima sebuah misi pengawalan, yaitu pengawalan pejabat gereja Rubanov yang menuju pusat gereja kerajaan suci Rubanov. Setelah dipikir matang-matang, dengan keuntungan yang didapat, kelompok ini pun menerima misi tersebut. Namun, ketika di perjalanan, ke-6 orang ini telah ditipu oleh teman mereka sendiri dan berakhir menjadi budak. Jadi, di kelompok tentara bayaran ini terbagi menjadi 2 fraksi. Yang satu adalah ke-6 orang ini yang telah menjadi budak, dan yang satunya adalah fraksi yang dipimpin oleh orang yang bernama Roko. Si Roko ini rupanya menjebak ke-6 orang ini dan menjual mereka kepada pejabat gereja sebagai budak. Si eksekutif berkata
bahwa ia telah salah menerima Rocco dan yang lainnya untuk masuk ke dalam kelompoknya. Berbeda dengan keenam orang ini yang mempunyai sejarah hubungan dengan Daun Brigade, bahkan dari orang tua mereka. Sedangkan kelompok Rocco bergabung dengan Daun Brigade ketika mereka sudah dewasa. Jadi, sebenarnya hubungan persaudaraan di antara mereka tidaklah seerat dengan 6 orang ini. Oleh sebab itu, jika keenam orang ini bertemu dengan si Rocco dan para pejabat gereja Rubanov, mereka berjanji akan membunuhnya. Awalnya, Mukoda mengira bahwa tentara bayaran adalah orang yang berpotensi akan mengkhianatinya. Namun, Rudoslav menjawab bahwa orang-orang dari Daun Brigade cenderung sangat menghormati kliennya untuk menjaga hubungan baik di antara mereka. Keenam orang itu berkata bahwa Mukoda tak perlu merasa khawatir. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bisa merasakan kekuatan yang dimiliki oleh para familiar Mukoda. Terlebih lagi, mereka juga melihat bahwa Mukoda adalah orang yang memperlakukan bawahan mereka dengan sangat baik. Dan bahkan, jika Mukoda memperlakukan mereka dengan baik, mereka justru khawatir akan rasa balas dendam mereka juga akan menghilang. Setelah mendengar cerita mereka, Mukoda pun akan memutuskan untuk membeli mereka semua. Dan setelah urusan mereka selesai, kelompok Mukoda pun segera meninggalkan perusahaan Rudoslav. Ketika di perjalanan pulang, para familiar tiba-tiba berhenti di kedai makanan favorit mereka. Mereka berkata, mumpung sudah sampai di sini, mereka ingin mencoba semua makanan yang ada di kedai-kedai ini. Mukoda berkata bahwa ia tak ingin mampir di tempat ini, mengingat saat ini ia masih membawa budak dan orang-orang yang lain juga sangat memperhatikan kelompok Mukoda. Mendengar hal itu, para familiar pun merasa kecewa. Namun, sebagai gantinya, Mukoda menjanjikan mereka makan daging steak yang sangat tebal. Mendengar hal itu, segera kelompok Mukoda pun meninggalkan kedai makanan dan segera kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, berhubung semua orang juga ada di kediaman rumah Mukoda, segera Mukoda pun memperkenalkan para budak yang akan menjadi keluarga baru mereka. Yang pertama adalah keluarga Victor yang terdiri dari Victor, Nerina, dan kedua anak mereka yaitu Nikolai dan juga Katarina. Mendengar hal itu, Lotte pun cukup kecewa karena tidak ada anak yang lebih muda dari dirinya. Jadi, si Lotte ini menginginkan teman yang lebih muda dari dirinya agar ia bisa dipanggil sebagai kakak. Melihat tingkahnya yang lucu, Mukoda pun berkata, meskipun Lotte-chan lebih muda, namun kamu kan lebih lama tinggal di sini, jadi kamu bisa membantu mereka untuk berkeliling di setiap tempat yang ada di rumah ini. Mendengar hal itu, Lotte pun kembali ceria dan ia pun tak sabar untuk mengajak mereka berkeliling. Selanjutnya adalah giliran mantan tentara bayaran untuk memperkenalkan diri mereka. Mereka berkata bahwa mereka adalah mantan anggota tentara bayaran yang disebut dengan Daun Brigade.
Yang pertama adalah Andre yang merupakan mantan eksekutif di kelompok Dawn Brigade. Dan yang lainnya adalah Vadim, Kirill, Martin, Dirk, dan Nestori. Mendengar hal itu, Tabata dan Bartel pun menyadari dari mana asal kelompok ini. Setelah itu, Mukoda pun meminta Teresa dan Aija untuk mengatur dan mengajari keluarga baru ini untuk tinggal di rumah ini. Sebagai penyambutan keluarga baru ini, Mukoda berkata akan mengadakan pesta makanan pada besok malam. Mendengar hal itu, Bartel, Luke, Irvin, dan Pat Wagon sangat bersemangat untuk minum sampai mabuk. Mendengar hal itu, Mukoda, Vel, dan Dorachan memperingatkan Pat Wagon agar ia tak minum secara berlebihan yang menyebabkan ia mabuk berat dan tertidur dengan pose yang memalukan. Mendengar hal itu, Pak Wagon pun hanya bisa mengeluh pelan. Oke, sekian dulu video pembahasan tone demo skill di Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.